karena saya harus berangkat subuh itu jam 3 pulang malam. Itu saya lakuin bertahun-tahun, Mbak. Nah, gitu. Dan saya di situ memang saya punya prinsip akan saya kejar kemampuan, batas kemampuan saya itu sampai mana kan gitu. Dan saya waktu itu kecelakaan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Gue Mau Tahu. Kamu mau tahu? Yuk, sini kita kasih tahu. Di podcast ini bakal banyak banget informasi menarik yang tentunya bisa nambah ilmu pengetahuan kamu. Jadi jangan lupa di-subscribe ya channelnya. Oke, saya Putri sebagai host di podcast ini. Kalau kita ngomongin masalah kesuksesan, pasti banyak banget ya yang masih menjadi impian semua orang. Tapi kita perlu tahu nih, sebenarnya kunci sukses itu apa sih? Apakah memilih karir yang bagus itu sudah sukses? Atau menjadi pengusaha yang banyak omsetnya itu sudah sukses? Nah, tentunya banyak banget cara untuk menjadi sukses. Di episode ini, kita akan bahas lebih dalam bagaimana sih menjadi pengusaha yang sukses. Nanti kita akan bahas bagaimana cara bikin usaha dari nol, dan juga gimana caranya kita menghadapi tantangan-tantangan yang tentunya pasti akan kita lewati. Jadi jangan lewatkan episode ini ya, sobat sukses semuanya. Oke, untuk bahas ini tentunya saya nggak sendirian. Saya sudah ditemani dengan narasumber yang inspiratif. Di sini ada Bapak Kirnadi Andrianto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Putri. Ya, Bapak Kirnadi ini merupakan owner dari Es Teh Ginastel ya, Pak? Iya, Iya. Ginastel dari Sukoharjo. Dari Sukoharjo. Nah, kalau misalkan Sobat Cuan nih yang tinggal di area Soraya pasti udah paham banget ya, Pak ya. Iya, Karena udah banyak banget ya, Pak, untuk outlet Ginastel ini. Ya, alhamdulillah untuk sampai sekarang 3.000 lebih, Mbak. Wow, 3.000 lebih nih. Kalau yang belum nyoba, wajib banget coba ya Es Teh Ginastel. Oke, Pak Kirnadi, kalau di sini saya bisa bilang Bapak merupakan pengusaha ya, Pak ya. Nah, penasaran nih Pak saya, yang membuat Bapak memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha itu apa sih, Pak? Ya, oke. Saya akan jelas balik sebentar ya, Pak ya. Oke, boleh, Pak. Saya dulu seorang pelaut, Pak. Oh iya. Ya, saya dulu berlayar saya seringnya di kapal tanker ya, kapal minyak. Tetapi jiwa saya itu dari kecil tuh pengen jadi seorang pengusaha. Oh, oke. Ketika saya di kapal kayak gitu, ketika saya di darat itu selalu mencari inspirasi apa sih yang bisa buat saya untuk usaha gitu. Nah gitu. Ketika ada rumah makan rame saya datangin. Ketika ada hal yang rame pasti saya datang. Di situ saya banyak belajar. Kenapa kok bisa rame kayak gitu saya pelajari. Terus dekorasinya seperti apa itu saya pelajari. Terus waktu itu saya 2016 saya memutuskan turun dari kapal dan saya waktu itu pertama kali saya usaha saya perancis soto seger Mbok Kiyen, Mbak. Soto seger. Iya, Oh, oke. saya jadi perancisnya soto seger Mbok Kiyen dari Boyolali. Waktu itu Januari tahun 2017. Dan waktu itu kenapa saya harus memutuskan jadi pengusaha? Ya, saya harus berani. Kan gitu kan, saya harus berani mengejar impian saya. Waktu itu apa ya Mbak gini? Ya saya kutip dalam Al-Quran itu gini, Allah tidak akan pernah membebani hambanya melebihi dari batas kemampuannya. Masya Allah. Nah di situ saya kejar batas kemampuan saya. Oke. Jadi benar-benar saya kejar batas kemampuan saya itu, saya benar-benar saya kejar itu. Karena saya menyadari kalau dibandingkan apa yang saya kejar waktu itu, karena saya memulai pengusaha itu baru, dibandingkan dengan gaji saya kan belum imbang ya. Iya. Waktu itu saya harus sabar. Saya harus mengejar itu. Nah, kenapa saya memutuskan jadi pengusaha? Memang cita-cita saya dulu saya ingin menjadi seorang pengusaha. Oke, berarti emang dari keinginan pribadi ya Pak ya, ingin jadi pengusaha. 2016 cukup lama juga ya, Sobat Cuan. Benar. Jadi di awal itu franchise soto Seger Mbok Kiyen. Soto Seger Mbok Kiyen. Sampai sekarang masih Oh, oke. Alhamdulillah berjalan. Berjalan ya Pak ya. Ya berjalan. Pak Jokowi pernah datang, Bupati Sragen, Bupati Gerobokan, DPRD juga pernah datang.
Oke. Itu sampai sekarang masih bertahan dan saya di situ banyak belajar Iya, Pak. ilmunya di situ. Oke. Tapi kan berwirausaha itu pasti ada aja naik turunnya ya, Pak ya. Nah, boleh dong Pak Kir ceritakan pengalaman Bapak dari awal resign berarti ya Pak dari kapal sampai sekarang. Ya, kalau dari awalnya ya, waktu itu saya mau buka franchise soto Sumbokir itu sebenarnya awalnya bukan soto Bokim ya. Waktu itu saya datang ke Rocket Chicken Oh, oke, Rocket dan Chicken. saya ngajukan, ternyata nggak bisa di ACC karena lokasinya kurang luas. Terus saya datang ke namanya Fast Quick kayak gitu kan. Terus saya datang ke SS Special Sambal. Saya hanya ingin bermitra dengan mereka. Ternyata mereka nggak franchise-kan. Terus saya beralih ke soto Suken Bokim. Dan di situ saya benar-benar banyak belajar karena saya harus berangkat subuh itu jam 3 pulang malam. Itu saya lakuin bertahun-tahun, Mbak. Nah, gitu. Dan saya di situ memang saya punya prinsip akan saya kejar kemampuan, batas kemampuan saya itu sampai mana gitu. Dan saya waktu itu kecelakaan. Malam-malam itu jam 3 saya kecelakaan, hujan-hujan kecelakaan, dan di situ saya ditolong sama super truk. Di situ saya berpikir, oh di sini batas kemampuan saya sampai sini. Tapi bagi saya harus kembangkan lagi. Bukan sampai di situ aja batasnya. Saya harus mencari karyawan. Terus saya mencari karyawan yang bisa masak, situ kan, yang bisa bantu saya masak. Terus habis itu saya berangkatnya nggak sampai jam 3 lagi. Saya berangkatnya habis subuh. Karena saya punya karyawan. Gitu. Nah di situ saya mulai mengembangkan. Waktu itu corona. Dan saya waktu itu memutuskan mencari pinjaman. Saya mencari pinjaman kur itu 500 juta. Dan waktu itu saya buat beli tanah dan buat bangun kos-kosan. Saya pinjam 500 juta, beli tanah, dan saya bangun kos-kosan. Itu alhamdulillah jadi 28 kamar. Dan waktu itu kurang, saya harus jadikan mobil. Nah gitu. Berjalannya waktu, terus saya ditawari seorang teman mencari investor. Kalau saya menjadi investor itu durian 5 juta, saya akan dikasih bagi hasil 1 durian setiap hari. Dan saya nginvest 18 juta waktu itu. Dan saya nginvest 18 juta, saya belum pernah dikasih bagi hasil. Dan sampai sekarang saya juga belum dikembaliin. Waktu itu masih corona, tahun 2020. Terus saya mulai merintis ke rumah makan. Rumah makan waktu itu habis 250 juta. Saya mencari investor dapat investor dari Semarang 150 juta. Karena kurang, saya ngadain SK-nya istri saya 100 juta. Di situ berjalan alhamdulillah baik, Mbak. Berjalan baik karena saya pakai investor dan saya ada pelaku juga, bukan sendiri. Ternyata orang yang saya ajak kerjasama ini nggak amanah. Itu namanya uangnya dibawa aja, kabur semua. Dibawa kabur ya Pak? Kabur sampai sekarang itu saya telantarkan. Waktu itu saya nyewa tanahnya itu 1000 meter. Saya sendiri habis 100 juta, investor 150 juta, saya harus mengganti investor itu 150 juta. Sebelum bisa mengganti uang 150 juta, saya tiap bulan harus ngasih bagi hasil 2 juta. Dan alhamdulillah sudah lunas. Dan di situ saya mencetuskan juga namanya ST juga. Waktu corona itu benar-benar booming itu namanya Saya Story sama Fremel. Oh iya, tahu Pak, tahu. Nah, saya membuat produk sama dengan mereka. Minuman kok harganya 12.000. Lah saya membuat produk harganya 8.000. Lebih murah. Lebih murah kan gitu. Ternyata varian rasa itu kurang. Saya jualan cuma 3 hari waktu itu. Hari pertama cuma laku 3 cup, hari kedua laku 5 cup, hari ketiga laku 3 cup. Wah, kelihatannya varian rasa ini nggak bisa digarap. Saya stop sampai 4 bulan. Di situ saya mencari inspirasi lagi, apa yang bisa saya garap. Terus waktu itu benar-benar yang naik daun itu ST Indonesia. ST Indonesia. Tapi kan itu bedanya dia gerai ya. Terus dan ada ST saya waktu itu
di Sarlek itu namanya ada es teh. Itu laris sekali. Ketika saya lewat gitu, laris banget itu. Saya beli. Saya tanya-tanya dia, sehari kamu habis gula berapa? Saya semua sehari habis gula 50 kilo. Ah enggak, itu habis 1 kental itu saya nggak percaya itu. Nah terus saya mulai semangat garap es teh. Oh, dari situ ya Pak Ya, terus berarti. saya garap es teh, saya di garap es teh di pasar. Setelah 3 hari naik daun. Naik daun, terus saya mulai garap-garap, alhamdulillah langsung saya peranciskan, Mbak. Saya peranciskan dan berkembang lumayan, Mbak. Waktu itu tahun 2020 itu ada kalau 15 nih gerobak. 15 gerobak Pak Ya, itu langsung ya? terus saya punya admin, orang yang percaya, itu teman dekat saya. Berjalannya waktu, saya suruh ngurusin dia semua. Saya kerjasama dengan dia, buka hasil, buka bareng. Waktu itu buka bareng, bagi hasil bareng. Waktu itu buka 3 itu. Di Andong, di Klego, sama di Kacangan. Sampai sekarang Rp1.000 pun nggak pernah dikasih saya bagi hasilnya. Oh, ditipu lagi berarti Pak? Ya, terus itu namanya admin saya itu, nama saya itu sebenarnya kan dulu bukan Kinastel. Dia saya kasih kepercayaan suruh ngurusi itu merek, itu uang Prancis itu juga dia yang ngurusi, uang belanjaan dia yang ngurusi. Waktu itu saya minta juga nggak dikasih. Ya udahlah. Dan namanya itu didaftarkan sama dia di hati. Diambil berarti Pak Diambil namanya. itu. Otomatis saya kalah. Waktu itu 2021 saya kalah. Saya harus mundur dan saya harus membuat brand baru. Wow. Tetapi dengan konsep yang beda. Walaupun sebenarnya bukan konsep yang beda ya, semangat yang beda. Waktu itu. Nah di situ saya mulai bangkit untuk es teh. Ini terus tahun September 2021 tercetuslah Kinastel. 2021 berarti Ya, Pak mulai September ada. 2021. Oke, Itu berarti tercetuslah hampir Kinastel. akhir 2021 ini Ginastel udah ada ya Pak ya? Ya, Oke. Tapi yang bikin Bapak optimis nih, katakanlah udah ditipu lah ya Pak kasarannya ya, ditipu sama orang kepercayaan untuk bangkit lagi tuh sebenarnya poinnya apa sih Pak? ya sebenarnya itu pada diri kita ya. Ternyata yang di atas tuh mau ngasih kita jalan yang terbaik, hasil yang terbaik itu memang seperti itu. Nah, di situ saya harus banyak belajar. Karena apa? Passion saya kuliah waktu itu jurusan teknik, Mbak. Teknik ya. Saya nggak punya ilmunya yang Betul, namanya betul. usaha itu nggak punya ilmunya. Ternyata harus dikasih pelajaran seperti itu. Saya harus banyak belajar di situ. Nah, tapi saya punya tekad tadi yang, yaitu tadi kemampuan saya kerja sampai mana, kan gitu. Tetapi saya juga tidak menyerah, selalu belajar ya. Dan yang pasti yang paling kuat itu apa namanya niat saya. Saya harus besar. Niat nomor 1 ya Pak ya, Niat harus besar. saya harus besar dan saya harus sukses. Kalau orang lain sukses sudah berlari, saya itu masih jalan tinggi-tinggi. Bagaimana saya mengejar mereka? Saya harus cepat. Oke. Iya. Ini produknya ya Pak ya, untuk es teh Ini Ginastel. produknya es teh Ginastel. Banyak sih kalau kita ya. Ginastel. Ada es teh original. Saya boleh lihat ya Pak ya? Ini. Wah. Coklat. Nih Sobat Cuan, ini untuk produknya es teh Ginastel ya Pak ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk namanya sendiri nih Pak, es teh Ginastel, itu dari apa sih Pak? Singkatan kah atau apa? Ya, oke. Kalau mau ya. Dulu kenapa saya pilih Ginastel ya? Waktu itu kan sebelum saya punya Ginastel kan, nama saya yakin berbobot ya bagi saya. Dan saya harus punya brand sendiri karena nama yang dulu kan lepas, bukan milik saya. Dan waktu itu saya juga mencari informasi atau belajar. Masih ingat itu katanya Jack Ma, itu dari Cina yang punya Alibaba. Buatlah nama itu sudah dikenal masyarakat umum, tetapi belum dipatenkan. Ketika saya masih muda, dululah orang tua dulu kalau minum teh itu pasti Ginastel. Oh. Ya, kan? Buat yang pesen Ginastel 1, kalau dia nongkrong di angkringan kan pasti Ginastel 1 kan gitu. Itulah lagi panas, pahit, sepet, kendal.
Dan itu untuk orang Solo sekitarnya, Jogja sekitarnya, itu sudah tahu pasti Ginastal, udah tahu. Oh, Waktu oke. itu saya pakai nama Ginastal. Mm-mm. Kan gitu. Terus kenapa kok ada brandnya saya kepala dua kan gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, itu sebenarnya nggak sinkron ya dengan namanya es teh kok Iya. ada kepala dua kan gitu. Itu sebenarnya ada filosofinya begini. Itu menghadap satu arah dua orang. Ketika kamu dikasih amanah tanggung jawab, Mm-mm. kamu harusnya amanah bertanggung jawab melaksanakan kepada yang memberi amanah tadi. Karena saya pernah dibohongin. Nah gitu. Hmm. Terus ketika saya jatuh, saya bilang saya jatuh. Ini sebenarnya saya nggak terlalu jatuh ya. Ketika saya mendapatkan ujian, itu istri saya yang menguatkan saya. Kenapa? Waktu itu utang saya banyak, Mbak. Mm-mm. Utang saya itu 500 juta belum lunas. SK-nya istri saya itu saya gadein, mobil itu saya gadein, utangnya banyak. Iya. Alhamdulillah istri saya itu yang menguatkan. Dia nggak terlalu menuntut banyak, selalu memberi semangat dan gitu. Ketika saya ini gagal, dia nggak menuntut kamu itu enggak. Dan dia selalu memberi semangat. Makanya apa itu kepala dua. Dan jujur aja, Ginastel ini bukan saya yang menemukan racikannya, Oh. kakak saya. Kakak saya yang menemukan. Nah, terus kakak saya kan yang mungkin jiwanya nggak seperti saya ya. Mm-mm. Nah, terus saya besarkan. Oh, Itu. gitu. Makanya Oke. kepala dua menghadap yang sama. Jadi memang Pak Kir nggak bisa berdiri sendiri, tentu butuh support dari yang lain dan sama-sama menghadap ke arah yang sama gitu ya Pak Iya, ya filosofinya ya. itu. Wah, keren banget nih Sobat Cuan ya. Jadi memang Ginastel ini sudah banyak orang tahu ya Pak sebutan untuk teh gitu ya Ya, Pak. Tadi apa singkatannya Pak? lagi panas pahit sepet kendal. Lagi panas, pahit, sepet, Sepet kental, kendal. Ginastel Ya, gitu ya. Ginastel. Oke. Nah ini kan sudah banyak pasti Pak yang menikmati es teh Ginastel ini. Sebenarnya perbedaannya apa sih yang bikin beda dengan brand lain gitu Pak? Karena kalau saya lihat udah banyak banget nih. Saya juga Sobat Cuan juga tahu ya di Sukoharjo, Soloraya udah banyak banget es teh yang apalagi namanya ada yang mirip-mirip gitu Pak. Ya, Bedanya apa Pak? sebenarnya gini, kita klop dengan namanya. Yaitu tadi yang kita jual sama dengan namanya. Lagi terus sepet, pahit, kendal kan gitu kan. Itulah yang produk yang kita jual. Yang membedakan itu begini. Kita tidak mau bilang kita paling enak, nggak mau bilang. Kita mempunyai ciri khas. Ciri khas kita ya inilah. Lagi panas, pahit, sepet, kendal. Itu ciri khas kita. Oh, oke. Itu. Kalau mitra-mitra kita benar-benar mau mengikuti SOP dengan pusat, insya Allah tidak akan pernah lari dari lagi panas, pahit, sepet, kendal. Itulah ciri khas kita. Oke. Itulah yang membedakan dengan merek yang lain. Merek yang lain punya ciri khas sendiri-sendiri. Jadi memang kalau untuk Ginastel ini ciri khasnya adalah namanya sendiri ya Pak? Ya, namanya. Oke. Berarti sudah banyak ya Pak yang franchise untuk es teh Ginastel ini? Ya Alhamdulillah untuk sampai sekarang 30 lebih Mbak. Oke. Alhamdulillah sudah sampai seluruh Indonesia. Paling jauh di kota mana Pak? Di Papua itu ada 7. Oh, Papua sampai. Ya, Sulawesi juga ada kalau 6, di Kalimantan juga lumayan banyak. Itu di situ. Berarti kalau Sobat Cuan yang luar Jawa juga udah bisa merasakan ya Pak ya Ginastel Ya, bisa ini ya? merasakan. Oke. Tapi kan ini berarti di beda pulau ya Pak. Kalau untuk menjaga kualitas tehnya nih Pak, itu seperti apa sih Pak? Sebenarnya kami di pusat itu ada yang namanya SOP ya, standar operasinya. Nanti kita selalu memberi pengarahan kepada mitra kita. Sebenarnya begini, yang bisa laris itu apa? Yang bisa laris itu yang mempunyai ciri khas yang bisa menjaga kualitas. Menjaga kualitas. Tuh. Bagaimana caranya bisa menjaga kualitas? Ya inilah SOP-nya. Begitu kan. Kita akan selalu kasih SOP-nya seperti ini. Kita kasih lembaran, ini SOP-nya seperti ini. Dan gitulah. Caranya masak seperti ini. Caranya menyajikan itu seperti ini. Itu di situ. Oh, udah ada aturan-aturannya berarti Pak. Itu di situ. Terus kalau mereka mungkin ada ya
ini kok saya jual Ginastel, beli Ginastel di sana, beli Ginastel di sini kan beda. Ya itu tadi. Kita dari pusat selalu bilang ini SOP-nya seperti ini. Kan begitulah. Lah SOP itu susah untuk dicuri, Mbak. Bilang dicuri itu begini. Kalau airnya 10 liter, kalau kamu curi 2 liter, itu nanti beda. Rasanya pasti beda ya, Beda. Pak. Ikuti SOP. Dari pusat selalu ada SOP yang ditentukan. Itu untuk aturan penyajiannya berarti ya, Pak ya? Aturan untuk takaran Takaran pembuatan takaran produknya. pembuatnya, cara pembuatannya seperti apa, penyajiannya seperti apa, itu ada SOP. Ada SOP-nya. Tapi kalau untuk aturan, katakanlah nih Pak, saya mau buka outlet Ginastel gitu ya Pak. Rekan saya juga, tapi berdekatan tuh boleh nggak sih Pak? Ada aturannya mungkin harus berapa radiusnya? Karena kalau saya lihat cukup banyak kan ya Pak ya untuk di Soraya ini. Ya, sebenarnya begini Mbak, kita dari awal tidak pernah bilang ada jarak ya. Kita jarak nggak pernah ya. Sebenarnya kita hunting dulu namanya target market. Kenapa kau bilang target market? Bukan begini. Di kota sama di desa sama nggak? Kira-kira. Pasti beda sih Pak. Beda. Iya. Kalau di desa itu 1 kilo itu kalau kelihatannya dekat, tapi kan warganya target marketnya kan kecil. Tapi kalau di kota yang begitu banyaknya mobilitasnya warga itu saking banyaknya, kira-kira ya 500.000 itu jauh nggak? Pasti habis sih Pak. Iya, jauh kan, pasti Iya, jauh. jauh. Contohnya jalan raya 500 meter itu pasti jauh Mbak. Itu apalagi sejalur, gitu. 500 meter itu mau naik kendaraan itu harus pakai helm, harus pakai motor komplit kan, Iya, pasti iya, ya. iya. Itu tadi, kita dari awal tidak pernah bilang jarak. Kita lihat dulu huntingnya, target marketnya. Target marketnya dari apa? Seperti contohnya begini. Satu kelurahan DPT-nya berapa? 6.000 orang. Kalau 6.000 orang, kalau itu 6.000 orang, kalau dikasih Ginastel itu 5, itu baru berapa? Kalau satu Ginastel itu sehari laku 100 atau 200 cup itu baru 1.000 orang. Iya. Ya kan? Betul. Ini DPT-nya 6.000 orang. Itu baru DPT yang memilih loh. Belum anak kecil loh. Ya kan? Iya betul Pak. Nah, gitu kan. Berarti apakah bisa kita bilang jarak? Enggak. Kita ke target market dulu. Seperti kenapa kita bilang target market? Seperti contohnya dulu Indomaret, Alfamart, Pembaisi itu dulu jauh-jauh kan. Betul. Sekarang kenapa dekat-dekat? Karena mereka menentukan target marketnya, Mbak. Target marketnya seperti apa? Apakah mereka akan semakin terganggu? Enggak. Semakin mereka menguasai target market, semakin kualitas dan semakin pelanggannya itu akan setia. Benar, setuju Pak. Situ. Oke. Berarti tetap dari Ginastel melihat situasi itu ya Pak ya? Iya. Oke. Itu di situ. Nah, kalau keuntungan nih Pak, katakanlah misalnya Sobat Cuan ada yang ingin buka gerai atau bermitra dengan Ginastel, Pak. Apa yang Ginastel berikan Pak untuk mitra keuntungannya? Ya, sebenarnya kalau keuntungannya begini, kalau keuntungan itu ada dua sisi bagi saya ya. Keuntungan angka sama bagaimana kita diterima di masyarakat ya. Oke, kalau kita diterima di masyarakat begini. Waktu saya awal-awal franchise ya, saya tidak pernah memaksa. Dan saya masih ingat waktu itu saya punya ada 400 atau 500 gerobak. Itu saya belum punya admin, Mbak. Semuanya masih saya handle, saya sama istri saya. Dan saya selalu tiap hari menemui calon mitra saya. Dan saya tanya, kenapa kamu mau bermitra dengan Ginastel? Kebanyakan jawabnya rata-rata sama. Apa itu Pak? Mereka cocok dengan kualitasnya dan cita rasanya kita. Saya tidak pernah mau memaksa dengan calon mitra Ginastel untuk memaksa beli dengan Ginastel. Saya tidak mau memaksa. Tetapi silahkan jenengan yang mempunyai pilihan. Kamu mau bermitra dengan merek lain, bermitra dengan Ginastel, silahkan. Tapi dia kebanyakan rata-rata sama. Jawabnya, saya cocok Ginastel. Karena apa? Satu, dari segi cita rasa, keunikannya, ciri khasnya, itu mereka cocok ke Ginastel. Nah itulah yang kita berikan. Terus masalah angka, keuntungan.
Keuntungannya dinasti seperti apa? Keuntungan itu tidak bisa disamakan. Kamu akan setiap hari untung 200, 500 ribu, nggak bisa. Tergantung penjualan kamu. Iya, benar. Kan gitu. Terus penjualannya bagaimana bisa penjualannya itu bisa laris, bisa diterima di masyarakat. Kalau kamu mempunyai kualitas cita rasa yang bagus, yang baik, insya Allah kamu akan laris. Terus mereka bilang, apa namanya, sekarang semakin banyak kompetitor pesaing. Ya. Itu kompetitor atau pesaing itu jangan dijadikan musuh. Jangan jadikan pesaing, tetapi jadikan semangat kita. Insya Allah yang akan bisa bertahan itu cuma satu, yang mempunyai kualitas. Kualitas ya Pak. Yang tidak mempunyai kualitas semuanya akan mundur dengan teratur. Pelanggan sekarang pintar kok. Mau dihajar dengan promo habis-habisan, mau dihajar dengan harga yang habis-habisan, pelanggan sekarang pintar kok. Mereka akan memilih yang punya kualitas. Tetap yang berkualitas yang menang ya Pak ya. Iya, makanya di sini namanya pengusaha itu ada yang namanya marketing killer, Mbak. Gimana tuh Pak? Marketing killer itu begini. Yang menghancurkan usaha kita itu bukan orang lain. Yang menghancurkan usaha kita itu sebenarnya produk yang kita jual ke target market kita, ke pelanggan kita. Mau kita promo habis-habisan, mau dibuat harga murah, mau dibuat apa seperti apapun lah. Kalau produk yang kita berikan ke pelanggan kita tidak sesuai dengan pelanggan kita, ya kita akan rugi atau kena. Setuju banget sih Pak. Makanya kualitas itu nomor satu. Oke. Pepatah mengatakan perang tanpa senjata namanya bunuh diri. Kalau kita usaha tanpa kualitas, kita hanya akan buang-buang modal, tenaga, dan pikiran. Insya Allah yang bisa bertahan yang punya kualitas. Wah, mantap banget nih Sobat Cuan. Jadi kuncinya adalah kualitas ya Pak ya. Ya, mau modal segede apa, tapi kalau kualitasnya nggak dijaga, pasti bakal hancur juga ya Pak. Oke, baik. Nah ini inspiratif banget ya Sobat Cuan ya. Boleh nggak Pak Kir kasih saran nih buat teman-teman yang memang ingin mencoba ingin buka usaha gitu Pak. Saran-sarannya apa sih biar bisa kayak tadi punya jiwanya tuh jiwa pengusaha gitu loh Pak. Ya untuk kawan-kawan ya yang pasti kalau pengen menjadi pengusaha atau ingin menjadi sukses ya, raihlah dengan jalanmu sendiri. Yang pasti dari saya, apa yang saya lakukan itu bukan berarti apa namanya sukses bagi saya. Sebenarnya kan begini, ini yang saya lakuin. Satu, itu ada 5 yang saya rangkum ya. Yang pasti satu, belajar. Banyaklah belajar. Belajar di sini bisa belajar dari pengalaman. Seperti pepatah mengatakan, ambil hikmahnya. Mengambil hikmah itu tidak mudah. Ambil hikmahnya dari setiap kejadian. Saya lebih suka jatuh di tempat yang sama kedua kalinya daripada saya tidak bisa mengambil hikmah di situ. Dan itu. Satu, belajar. Belajar itu bisa lewat pengalaman, bisa lewat buku, bisa lewat seminar. Yang kedua, niatnya. Niatnya seperti apa? Apakah kita itu niatnya hanya ingin mencoba? Dan itu. Setiap orang itu pasti yang paling utama niat dulu. Kalau niatnya pengen besar, ya kamu harus berusaha lebih besar. Ingin mendapatkan ikan yang besar, kamu harus menggunakan umpan yang besar, kali yang besar juga, niat yang besar juga, kan gitu. Niatnya besar juga. Yang kedua, action. Action di sini sangat mempengaruhi ya, action di sini. Karena action tadi tidak cukup lah hanya usaha, hanya aku pokoknya ngaku nggak bisa. Di sini action di sini yang pasti satu, kualitas. Yang kedua, harga. Harga ini cukup standar aja, nggak usah murah, nggak usah mahal, standar aja. Yang kedua, ide kreatif inovatif. Siapa yang akan bisa menjadi juara? Yang bisa menjadi juara yang mempunyai ide-ide kreatif dan inovatif. Tetapi siapa yang bisa bertahan? Yang bisa bertahan orang yang mempunyai kualitas. Yang kedua, apa namanya, pelayanan. Kalau kamu punya kualitas, kamu harga bersaing, inovatif, pelayanannya kamu
itulah pelanggan benar-benar kamu layani dengan tulus hati. Pelayanannya oke, 100% kamu layani. Nah gitulah. Pelayanannya seperti apa? Itu akan menyentuh dari pelanggan. Insya Allah pelanggan akan selalu datang. Yang keenamnya, bagaimana kamu bisa menjaga kebersihan. Nah gitu. Itu bagian dari action. Ya. Setelah action, kamu harus berbuat sesuatu yang positif. Karena sesuatu yang positif ini sebenarnya begini ya. Kalau ditanya saya, ilmunya apa? Kok kamu bisa seperti ini? Ada kadang orang ketika dia kuliah itu dia bodoh, tapi dia bisa sukses gitu kan. Nah itu banyak tuh Pak. Sebenarnya mereka itu ada kekuatan yang tidak kelihatan. Apa sih kekuatan tidak kelihatan? Dia berbuat positif, Mbak. Seperti apa? Kita beramal sedekah, puasa Senin Kamis, amal-amal itu kan bagus, Mbak. Itu akan memberikan kita kekuatan yang tidak terlihat. Nah itu. Yang kelima apa? Kita pasrah. Kita kalau sudah belajar, niat, action, sudah berdoa, berbuat positif, ya kita pasrah sama yang di atas. Yang di atas itu tahu mana yang terbaik buat kita. Benar. Kalau kita berbuat sesuatu yang direstui sama diri itu, insya Allah merestui dan meridui kita. Siap. Mantap banget sarannya ya Pak Irnadi. Jadi ada 5 poin ya Sobat Cuan semuanya. Yang pasti yang pertama itu kita belajar dulu ya Pak ya. Belajar itu bisa dengan sharing-sharing kayak gini, ngeliatin podcast bisa juga ya Pak. Bisa juga. Belajar terus niatnya ada, kemudian tadi ada actionnya, kemudian juga berdoa dan berbuat positif, dan terakhir baru pasrah sama yang di atas. Wah keren banget ya. Nah itulah Sobat Cuan, perbincangan yang sangat inspiratif dengan Pak Kirnadi ya Pak. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast kali ini ya. Semoga ya bisa bermanfaat buat Sobat Cuan semuanya, dan juga terima kasih sudah sharing-sharing tadi berwirausaha itu seperti apa gitu ya Pak ya, dari yang tadi awal banyak naik turunnya, tapi yang pasti tadi poin utamanya adalah kualitas ya Pak. Kalau kita bisa menjaga kualitas, mau modal katakanlah nggak usah gede-gede modalnya, tapi kualitas dijaga terus juga pasti bisa lebih maju gitu. Ya, seperti karyawan kalau berkualitas cepat naiknya ya Pak. Oke, semoga untuk episode kali ini bisa memberikan motivasi ya, dan juga pengetahuan buat Sobat Cuan semuanya. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast ini, karena kita akan membahas topik menarik lainnya. Oke, terima kasih Pak Kirnadi. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya semua.